Nah, dari sinilah juga diturunkan definisi tentang kapan suatu himpunan dikatakan suatu bilangan dikatakan bilangan real positif, kapan dikatakan dia bilangan real non negatif, kapan dikatakan bilangan real negatif, dan kapan dia dikatakan sebagai bilangan real non positif. Ya, sebagaimana kita lihat di sini, definisi 1 ini definisi mengenai bilangan real positif. Jadi kalau misalnya ada A yang dia itu adalah anggota dari P, di mana tadi adalah P tadi adalah himpunan bilangan positif, maka kita tulis A-nya itu lebih dari 0. Ya, jadi kalau kita nanti dalam menemukan teorema ya, ketika kita bertemu lambang ya penulisan A lebih dari 0, maka itu menyatakan bahwa si A ini adalah bilangan real positif. Atau sebaliknya, kalau nanti kita menuliskan A adalah bilangan real positif, nah secara simbol matematisnya sama saja dengan A lebih dari 0. Ya, seperti ini. Nah, begitu juga ketika A-nya adalah anggota P, tapi dia digabungkan dengan himpunan bilangan 0, ditulisnya menjadi A lebih dari sama dengan 0, maka ini menyatakan bahwa A itu adalah bilangan real non-negatif. Ya, jadi berbeda antara bilangan real positif dengan bilangan real non-negatif. Bilangan real positif tidak memasukkan unsur 0 ya atau elemen 0. Sedangkan bilangan real non-negatif itu memasukkan elemen 0. Nah, jadi berbeda. Ya, begitu juga halnya dengan bilangan real negatif ya, maka ditulisnya dengan A kurang dari 0, sedangkan bilangan real non-positif ditulis dengan A kurang dari sama dengan 0. Ya, berarti bisa dibaca A kurang dari sama dengan 0 ya. Atau bisa juga kita baca dengan bilangan real non-positif. Ya, jadi ini yang harus kalian ingat ya, khususnya dalam penggunaan istilah-istilah ini. Iya, ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua ya, jadi dari tadi ya, dari definisi 1 dan sifat yang awal itu adalah definisi yang berhubungan dengan kepositifan ya, yang Ibu sebutkan di awal tadi. Nah, sedangkan definisi 2 ini adalah definisi yang dia itu berhubungan dengan ketaksamaan di antara bilangan real ya, ketaksamaan di antara bilangan real, benar. Dan ini ya didasarkan pada tadi awalnya dimulai dari kepositifan atau himpunan bilangan positif yang sudah kita definisikan di awal. Nah, definisi 2 ini terdiri dari 2 pernyataan. Ya, karena definisi berarti nanti akan kita pakai di dalam pembuktian teorema. Ya, jadi definisi 2 ini menyatakan jika kita punya A kurang B anggota dari P, maka kita bisa menulisnya dengan A lebih dari B atau B kurang dari A. Karena dia definisi, berarti kalau kita punya A lebih dari B, nanti kita boleh mendefinisikannya sebagai A kurang B anggota dari P. Nah, karena jika maka di sini kan penulisan ya, bukan jika maka implikasi. Atau kalau kita nanti punya jika A kurang B anggota P digabungkan dengan himpunan bilangan 0, maka kita tuliskan dengan A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Berarti karena dia definisi, sebaliknya kalau nanti di teorema kita ketemu tulisan ini A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari A, maka kita boleh mendefinisikannya menjadi ini ya, A kurang B anggota dari P gabung himpunan bilangan 0. Nah, dan yang tentu akan banyak dipakai biasanya adalah definisi yang I1 ya, ketaksamaan yang murni ya tanpa ada himpunan bilangan 0 di dalamnya. Ya, kita lanjutkan mengenai teorema pada video yang selanjutnya. Oh, belum ya.
Belum. Sebelum itu, di sini ada catatan ya, sebelum kita masuk ke teorema terkait dengan sifat trikotomi tadi ya. Apa hubungannya dengan ketaksamaan? Nah, maka di sini ya, kalau misalnya kita punya A dan B anggota himpunan bilangan real, maka hanya ada 3 kemungkinan ya, juga sifat trikotomi. Ada 3 kemungkinan dari si A dan si B ini. Bisa A itu kurang dari 0, B, atau si B ini kurang dari A, atau si A ini sama dengan B. Nah, jadi ketika kita ketemu dua buah bilangan real, ya pasti dia memenuhi salah satu dari keadaan ini. Tidak mungkin memenuhi salah dua ya, memenuhi salah satu dari 3 keadaan ini. Ya, lalu ya kalau kita punya ini ya berlaku ini A kurang dari sama dengan B dan B itu kurang dari sama dengan A, maka pasti A-nya itu sama dengan B. Ya, hati-hati di sini dengan lambang kurang dari sama dengan B. Ya, jadi jika berlaku ini keduanya, ingat ada kata dan, maka A itu sama dengan B. Lalu catatan yang ketiga, ini terkait dengan penulisan. Ya, nanti kita akan menemui penulisan seperti ini. A kurang dari B kurang dari C. Atau bisa kita baca B lebih dari A kurang dari C. Maka kalian sudah tahu juga ini ya. Kalau ini berarti sama artinya dengan A kurang B dan B kurang C. Ingat kata dan. Ya, berarti satu pernyataan ini memenuhi dua pernyataan ini. Dan begitu pula nanti untuk penulisan A kurang dari B kurang dari C, lalu A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C, dan A kurang dari sama dengan B kurang dari C. Artinya kalau ketemu ini khususnya dalam teorema, maka pembuktiannya itu harus 2. Ya. Iya, itu saja. Terima kasih. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya.